Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku akan membuat video penjelasan macam-macam blur yang dapat kita gunakan di CorelDRAW. CorelDRAW yang saya pakai ini CorelDRAW 2020 dan untuk seri lainnya itu tidak jauh beda dengan seri ini ya teman-teman. Jadi ini untuk semua jenis CorelDRAW seperti itu. Oke, sebelum masuk pembahasan, jika kalian senang dengan channel ini silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe. Lalu bagi kalian yang ingin berdonasi silahkan klik link Saweria di kolom deskripsi agar channel ini terus berkembang. Kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Di sini kita akan new dokumen, kita kasih nama blur gitu aja. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini teman-teman untuk membuat efek blurnya ini kita bisa pergi ke efek, kita ke blur, dan di sini ada macam-macam blurnya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Gaussian blur, motion blur, dan radial blur seperti itu teman-teman. Yang biasanya ini jarang digunakan di CorelDRAW karena biasanya efek-efek seperti ini itu biasanya digunakannya di AI, di Photoshop seperti itu. Tapi di CorelDRAW pun juga ada dan efeknya pun juga tidak jauh berbeda seperti itu. Oke, ini nanti akan saya contohkan di font ataupun di teks ya. Dan akan saya contohkan juga di image. Jadi nanti akan bisa jadi perbandingan teman-teman. Oh, kalau di image itu jadinya seperti ini toh. Oh, kalau di teks itu jadinya seperti ini toh. Dan ini bisa untuk jadi referensi desain kalian ya seperti itu. Oke, langsung aja yang pertama akan saya buat di teks terlebih dahulu. Blur, dan di sini saya akan kasih font double font dan ini saya besarkan sedikit dan ini akan saya copy jadi 3 bagian seperti itu karena nanti kita bahas 3 jadi biar satu-satu ada contohnya. Oke, yang pertama kita akan ke Gaussian blur teman-teman. Kita ke efek, kita ke blur, kita ke Gaussian blur. Untuk Gaussian blur ini sendiri adalah blur yang paling umum, jadi blur pada umumnya dimana ya teksnya jadi tidak tajam, jadi seperti itulah intinya. Gaussian blur ini blur ya blur biasa, blur pada umumnya, tidak ada efek-efek seperti itu. Oke ya, kayak foto blur lah, tidak tajam, jadi pinggir-pinggirnya ada efek-efek kayak nggak tajam gitu. Oke ya, di sini semakin ke kanan semakin besar blurnya. Nah seperti ini, jadi kayak orang minus kalau semisal lihat tulisannya kabur, jadi seperti itu, jadi tulisannya blur. Kalau sudah semisal kita cukup dengan seperti ini, tinggal kita oke. Dan ini adalah Gaussian blur ya teman-teman. Dan yang kedua kita akan menggunakan motion blur. Jadi motion blur ini sendiri adalah blur untuk ke kanan dan ke kiri. Jadi efeknya ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti sorry ya. Kita ke efek dulu, kita ke blur, kita ke motion blur. Nah, ini efeknya ke kanan ke kiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat bagian atasnya ini, bagian atas itu tidak terkena efeknya teman-teman. Jadi cuma ke kanan dan ke kiri. Beda dengan Gaussian blur yang atas atau semua sisinya itu terkena efek. Tapi kalau yang ini cuma kanan kiri. Dan sama, semakin kanan semakin besar efeknya. Dan di sini ada direction. Direction ini gunanya untuk arah. Jadi semakin besar nanti arahnya itu semakin ke kiri ya kalau nggak salah ya. Tadi sudah saya coba sih. Coba 50 dulu. Nah, jadi nanti kan dia kan efeknya atau arahnya itu akan berubah dan berbeda. Oke. Dan yang ketiga kita akan membahas radial blur teman-teman. Jadi kalau radial blur ini adalah blur untuk efeknya itu memutar ya. Jadi blurnya ini memutar searah lingkaran lah. Pokoknya ini kan ke sini nih. Ini juga ke sini. Jadi ini bentuknya memutar. Kalau misal kita lihat, kita akan buat seperti ini. Kita putih. Nah, kita akan buat blurnya ini, kita kasih background. Jadi nanti akan lebih terlihat teman-teman. Kita ke radial blur. Oke, nah jadi dia kan memutar kan, kelihatan kan? Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi memutar. Dan di sini nanti ada tanda plus ini, plus dan tanda kursor. Dan ini untuk menentukan di mana titik tengahnya. Kalau misalnya titik tengahnya di sini, dan ini nanti efeknya akan berubah. Nah, seperti ini. Kalau titik tengahnya di sini, nanti R-nya akan terlihat jelas. Nah, yang sebelah sini akan naik ke atas dan ke bawah. Jadi bentuknya itu memutar dan ini untuk gunanya agar titik tengahnya di mana. Dan ini akan bisa sangat membantu teman-teman dalam proses desain ya. Semisal kayak efek ada blur ke atas ke bawah atau tadi blur ke kanan ke kanan ke kiri maupun ke semuanya blur seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi bagaimana penjelasan macam-macam blur yang dapat kita gunakan di CorelDRAW. Dan ini akan saya coba contohkan di image atau di gambar. Dan saya sudah download gambar ini aja. Nah,
gambar seperti ini gambar mbak-mbak ya. Gambar mbak-mbak. Lalu kita akan coba efek ke blur, ke Gaussian blur. Nah, hasilnya akan seperti ini, seperti yang saya bilang. Itu jadi gambarnya atau teksnya tadi itu seperti kabur ya. Jadi tidak terlihat jelas. Itu Gaussian blur seperti itu. Sorry, tadi belum saya copy 3 ya. Ini copy satu lagi deh. Nah. Dan yang kedua kita akan bahas motion blur, di mana motion blur tadi adalah efeknya ke kanan dan ke kiri teman-teman. Kita akan perbesar dan kita oke aja. Dan efeknya nanti akan kurang lebih seperti ini, kita tunggu. Oh ya, untuk blur itu sendiri kalau semakin besar itu nanti semakin berat ya teman-teman. Jadi kalau nanti kalian membuat efek blur jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu besar. Karena itu akan mengganggu prosesnya akan semakin lama dan itu tergantung dari PC maupun laptop kalian. Kalau misal PC atau laptopnya kentang, mohon maaf itu nanti bisa jadi not responding dan prosesnya itu akan lama teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan lagi ya kayak gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah blur, radial blur. Radial blur itu tadi memutar dan kurang lebih nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang kalau radial blur itu memutar ya, kayak gini. Dan kalau di foto itu hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau radial blur itu kurang cocok untuk image dan lebih cocok untuk teks maupun vektor seperti itu. Oke, jadi itu tadi bagaimana penjelasan dari macam-macam blur yang dapat kita gunakan di CorelDRAW untuk membantu proses desain kita, teman-teman. Jadi gimana? Gampang kan? Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa. Oke, jadi itu tadi bagaimana. Jadi itu tadi macam-macam blur yang sering saya gunakan atau yang dapat kita gunakan di CorelDRAW untuk membantu proses desain kita, teman-teman. Untuk tools yang lain, semisal seperti directional smooth atau feeder ini gunanya untuk agar pinggirnya itu lebih halus, atau mungkin smart blur, atau mungkin zoom, atau mungkin jagi ini yang lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa explore sendiri, kalian gunakan. Semisal, wah ternyata ini bisa kita gunakan untuk desain model seperti ini ya, atau mungkin seperti itu ya. Dan itu tentunya akan sangat membantu teman-teman dalam membuat proses desain dan sehingga hasil dari desainnya itu semakin inovatif dan menarik. Seperti itu teman-teman. Jadi gimana? Gampang kan? Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan videoku berikutnya. Jika ada kritik, saran, masukan, maupun pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.